Halo Muja Lovers, kali ini kita akan bahas tentang sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Korea Selatan setelah kalah tipis pada duel grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Usai gagal bawa Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia 2026, masa depan Gerald van den Berg dipertanyakan publik. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus penjelasannya di Muja Podcast Sport. Sebelum kita lanjut, yuk dukung channel Muja Podcast agar semangat membuat konten-konten terbaru dan berkembang dengan sedekah klik tombol subscribe. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Korea Selatan setelah kalah tipis 0-1 pada duel grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Gol cepat yang dicetak Hwang Do-yoon di awal babak pertama sudah cukup untuk membawa Korea Selatan menaklukkan Timnas Indonesia. Hasil minor ini membuat Indonesia tertahan di posisi kedua klasemen akhir dengan koleksi 4 poin. Sayangnya, posisi tersebut belum cukup untuk membawa Garuda Muda melaju ke putaran final di Arab Saudi Januari mendatang. Tidak butuh waktu lama, Indonesia langsung menghadirkan ancaman, namun lini belakang Korea sigap mengamankan situasi. Balasan serangan cepat datang dari Korea Selatan, tekanan mereka membuahkan hasil pada menit ke-6 ketika Hwang Do-yoon sukses memperdaya kiper Cahil Supriyadi dengan tendangan keras ke tiang dekat. Korea unggul 0-1. Setelah itu, Korea semakin mendominasi permainan dan mendapatkan sejumlah kesempatan untuk menambah gol. Di sisi lain, Indonesia tampak kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Garuda Muda sempat mendapat peluang emas melalui aksi Hoki Caraka yang menyusul bola liar. Ia menusuk ke kotak penalti, tapi penyelesaiannya masih melenceng dari sasaran. Korea Selatan kemudian mengatur tempo dengan membiarkan Indonesia menguasai bola. Meski sempat mendapat beberapa peluang dari bola mati, anak asuh Gerald van den Berg gagal memanfaatkannya. Di masa tambahan waktu 4 menit, Indonesia nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Rahmat Arjuna, tetapi arahnya belum tepat sasaran. Babak pertama ditutup dengan skor 0-1 untuk Korea Selatan. Memasuki paruh kedua, Van den Berg melakukan perubahan dengan memasukkan Jens Reven, Robby Darwish, dan Kakang Rudianto. Mereka menggantikan Rafael Struijk, Mikhail Tata, serta Zanadin Faris. Indonesia mencoba menaikkan intensitas pressing untuk menekan lawan. Akan tetapi, peluang demi peluang tak kunjung hadir. Van den Berg kembali melakukan pergantian dengan menurunkan Frankie Misa menggantikan Dion Mark. Sementara Garuda Muda sibuk mengejar gol, gawang Indonesia justru beberapa kali digempur Korea. Untungnya, Cahya Supriyadi tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting. Waktu terus berjalan, memasuki menit ke-70, Indonesia semakin terdesak. Kiper Cahya kembali menjadi pahlawan dengan refleksnya cepat, namun serangan Indonesia tetap tumpul. Van den Berg pun melakukan pergantian terakhir dengan memasukkan Tony Firmansyah menggantikan Doni Tri Pamungkas. Meski tambahan waktu 5 menit diberikan, skor tak berubah. Indonesia harus puas tersingkir dan gagal mengulangi pencapaian bersejarah tahun 2024 saat mereka pertama kali lolos ke Piala Asia U23. Gagal bawa Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia 2026 membuat publik menyoroti masa depan Van den Berg di kursi pelatih. Perbandingan dengan era Shin Tae-yong pun mencuat mengingat di edisi 2024 Indonesia mampu mencapai semifinal. Wajar bila muncul pertanyaan apakah Van den Berg tetap akan dipertahankan? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan klarifikasi mengenai posisi Van den Berg. Ia menegaskan federasi saat ini berfokus membangun sistem kepelatihan jangka panjang bukan sekedar hasil instan. Kontrak setiap pelatih termasuk Van den Berg berdurasi 2 tahun. Sementara itu posisi technical director digaransi kontrak 4 tahun demi menjaga kesinambungan program pengembangan. Saya rasakan kita sudah bicara, kita sedang membangun strata kepelatihan bahwa sekarang kita sudah punya technical director, kita kontrak 4 tahun. Ya, memang kita perlu yang namanya tadi, pembangunan secara menyeluruh, ujar Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Demikian Muja Lovers, mari kita doakan dan dukung penuh langkah PSSI untuk terus berkembang. Jangan lupa ya, subscribe agar channel Muja Podcast terus berkembang.